mempelajari tentang bagaimana dan seperti apa karakteristik dari human language itu, kita harus mempelajari atau minimal mengetahui apa itu language, apa itu bahasa. Nah, bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Nah, berdasarkan pengertian yang tadi disebutkan, berarti kesimpulannya bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi. Jadi language is a tool of communication, atau bisa juga language is a social tool, karena kita berinteraksi satu sama lain itu untuk berkomunikasi gitu, melalui komunikasi komunikasi ini menggunakan bahasa. Jadi bahasa itu adalah alat berkomunikasi sekaligus alat untuk bersosialisasi. Lalu pertanyaannya, bahasa ini adalah ilmiah. Bahasa ini alamiah dari dalam sesuatu yang dari alam, atau merupakan sesuatu yang harus dipelajari. Nah, bahasa ini sebetulnya adalah mencakup keduanya. Jadi dari alam, dan juga adalah sesuatu yang harus dipelajari. Lalu bahasa itu bersifat arbitrer. Apa itu arbitrer? Apa itu arbitrer? Arbitrer itu mana suka. Jadi misalnya di Indonesia, sesuatu yang bisa kita duduki yang berkaki 4 itu kita sebutnya kursi. Namun berbeda halnya jika kita berada di Inggris, sesuatu yang berkaki 4 dan dapat diduduki itu dipanggilnya bukan kursi lagi, tapi chair. Jadi bahasa itu bersifat arbitrer. Bahasa juga memiliki rules. Bahasa juga memiliki aturan-aturan yang harus ditaati agar pesannya tersampaikan. Lalu apa hubungannya komunikasi dengan bahasa ya? Nah, komunikasi sendiri merupakan purpose of language. Jadi tujuan bahasa itu memang untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk berkomunikasi. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang sebudaya dengan kita. Nah, kita juga bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda budaya dengan kita, dari other culture misalnya. Lalu kita juga bisa berinteraksi dengan budaya-budaya yang menurut kita sudah kuno atau biasa disebut ancient culture. Nah, tadi sempat dibahas bahwa bahasa itu adalah sesuatu yang harus dipelajari. Jadi language is learned. Nah, mengapa demikian? Bagaimana dengan bahasa hewan atau bahasa manusia gitu? Apakah ada perbedaan? Apakah bahasa keduanya ini harus dipelajari? Sebelumnya ada pernyataan bahwa approximately 10 hours later, language atau animal language is innate. Jadi ada pernyataan bahwa bahasa hewan itu merupakan bawaan. Lalu bagaimana dengan bahasa manusia? Manusia itu mempelajari bahasa itu pada saat dia masih baik. Lalu apalagi yang membedakan antara bahasa hewan dan bahasa manusia? Nah, kalau misalnya bahasa manusia itu mempunyai language rule. Apa itu language rules? Nah, kalau misalnya anak-anak yang suka belajar bahasa Inggris atau anak-anak sastra Inggris pasti udah hafal dengan grammar ya. Nah, kita itu mempelajari language rules itu melalui grammar tersebut. Atau apa ya? Kita mempelajari language rule itu biar bahasa itu dikeluarkannya secara sistematikal dengan sistem yang approximately 10 hours later. Nah, semua bahasa itu mempunyai language rules, sama seperti manusia. Manusia itu
mempunyai language rule yang biasanya kita pelajari sebagai mahasiswa sastra Inggris, yaitu grammar, ada grammar gitu. Nah, fungsinya untuk membuat bahasa itu lebih sistematis gitu, lebih sistematik. Jadi tidak apa ya, tidak acak-acakan gitu. Misalnya subjek plus verb, baru abis itu objek gitu. Nah, kalau misalnya di hewan atau animal language itu bagaimana? Kalau di hewan itu, hewan bisa atau dapat mencampur bahasa ini. Hewan itu mau suaranya kayak gimana juga tetap aja maknanya tuh kayak gitu, tetap aja maknanya tuh. Nah, selain language rules, bahasa juga mempunyai sound rules. Apa aja? Nah, kalau misalnya kayak contohnya huruf S, P sama huruf B itu nggak bisa disatuin. Kita mungkin bisa nyatuin huruf. Ada beberapa sound, ada beberapa suara yang bisa disatukan. Misalnya suara S, suara P, dan suara R itu bisa disatukan menjadi spray gitu. Nah, itu kan kita bisa mengucapkannya. Namun ada juga beberapa huruf atau sound yang kita tuh nggak bisa nyatuin. Contohnya huruf F, huruf L sama huruf B itu kita nggak bisa nyatuin. Gimana nyatuinnya? Nggak bisa ucapin nih gitu. Itu bakalan susah banget buat diucapin di mulut. Jadi intinya ada beberapa huruf atau sound yang bisa di-combine, dan ada juga suara atau huruf atau suara atau huruf yang nggak bisa di-combine. Nah, sama seperti yang tadi language rules, language rule itu kan grammar. Nah, grammar itu ada grammar itu membuat bahasa itu bisa diterima atau tidak. Contohnya seperti Approximately 10 hours later. Saya makan roti. Itu kan dapat saya memakan roti. Itu kan dapat diterima karena subjek, verb, kata kerja dan si objeknya ini sudah benar secara sistematik. Jadi kita dapat memahami maksud dari bahasa itu apa, maksud dari pesan itu apa. Jadi pesannya itu sampai gitu ke orang lain. Nah, kalau misalnya kesalahannya secara tidak sistematis, contohnya sederhananya roti makan saya, itu kan secara grammar itu penempatannya sangat salah. Jadi saat dibicarakan pun masyarakat atau orang-orang tidak mengerti pesannya apa gitu, tidak sampai. Jadi bahasa itu kita harus mempelajari sistematik bahasa itu melalui grammar. Nah, meskipun kita kan harus mempelajari tentang language rules gitu melalui grammar, dan grammar ini biasanya English word order itu kan SVO, jadi subject, verb, and object. Nah, tapi sesuatu yang SVO itu belum tentu dapat diterima. Contohnya, misalnya anjing menggigit saya atau kucing. Misalnya kucing menggigit saya, itu mungkin dapat diterima karena subjek, verb, objek. Kucingnya sebagai subjek, menggigitnya sebagai verb, dan sayanya sebagai objek. Namun jika dibalik, misalnya saya menggigit kucing, itu kan polanya sama-sama dari subjek, verb, objek. Tapi saya menggigit kucing itu secara meaning itu nggak dapat meaningnya, kayak unacceptable gitu. Nah,
salah satu kelebihan kelebihan. Nah, salah satu dari karakteristik of human language itu adalah creativity. Maksudnya apa creativity itu? Nah, maksudnya kita sebagai manusia itu kita bisa menerangkan suatu kalimat kejadian itu bisa dengan lengkap gitu, bisa menggunakan, kita bisa menerangkan kapan waktu kejadian itu terjadi, misalnya apakah itu terjadinya saat ini atau di masa yang lalu, ataupun bisa kita terangkan apakah kejadian itu terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi kita bisa pakai now, the past, or the future. Nah, lalu kita juga bisa menerangkan di mana kejadian itu terjadi. Apakah di sesuatu yang kita tahu atau di sesuatu yang kita bahkan tidak tahu, dan bisa juga di sesuatu yang menurut kita abstrak. Kita bisa omongin menggunakan bahasa itu sendiri, kita bisa menerangkan. Nah, kita juga bisa menyampaikan informasi itu melalui dengan berbagai macam cara ya, karena bahasa itu variatif atau biasa disebut variatif. Nah, kita bisa membentuk atau membuat sesuatu pesan gitu, suatu pesan itu dengan cara berbagai cara, karena words can refer to more than one thing. Jadi satu kata-kata itu bisa ditujukan atau bisa dirujuk gitu ke lebih dari satu hal, dan satu hal itu bisa kita sebut dengan lebih dari satu nama, lebih dari satu hal gitu, lebih dari satu nama gitu kita menyebutnya. Lalu kata itu bisa di-combine dengan berbagai macam variasi. Nah, human language itu ada features of human language juga. Ada yang membedakannya dengan animal, yaitu yang pertama adanya vocal auditory channel. Apa itu vocal auditory channel? Itu kayak tone atau intonasinya gitu. Jadi ada yang membedakan antara human language dan animal language itu dari vocal auditory channelnya. Nah, yang kedua ini ada broadcast transmission and directional reception. Jadi bahasa itu kalau secara lisan itu dikeluarkannya atau diujarkannya itu melalui mulut ke seluruh arah. Namun dirasakannya hanya pada beberapa terbatas. Lalu yang ketiga itu ada rapid fading, di mana rapid fading itu berarti bahwa sinyal bahasa manusia tidak bertahan lama. Bentuk gelombang dari bicara itu memudar dengan cepat dan tidak dapat didengar setelah memudar. Inilah sebabnya mengapa tidak mungkin hanya mengatakan halo dan menyuruh seseorang untuk mendengarkan. Mendengarkannya berjam-jam kemudian, karena akan ada bahasa lain, ada ujaran lainnya. Nah, selanjutnya itu ada interchangeability. Nah, selanjutnya ada interchangeability yang dimana itu bahasa itu secara laki-laki dan perempuan itu dapat diucapkan secara sama, dapat diucapkan secara sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja mungkin itu bisa dipelajari di sosiolinguistik mengenai language and gender, di mana bagaimana cara wanita dan laki-laki itu mengungkapkan bahasa. Namun keduanya memiliki kemampuan berbahasa yang sama. Nah, yang keenam
Nah, yang kelima itu ada total feedback. Total feedback itu dimana kita saat kita berbicara dengan orang lain, kita bisa mendengarkan orang lain, namun kita juga bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Kita bisa mendengarkan informasi yang kita ucapkan sendiri gitu. Jadi ini dapat menjadi satu upaya di mana kita bisa memantau bahasa yang kita keluarkan atau yang kita ujarkan. Nah, selanjutnya yang keenam ini ada specialization. Apa itu specialization? Nah, organ berbicara pada manusia ini mempunyai fungsinya masing-masing seperti lidah, tenggorokan, lalu misalnya dari selanjutnya yang keenam ini ada specialization. Specialization itu yang adalah jadi pada tubuh manusia itu mempunyai organ. Selanjutnya adalah semanticity, di mana ada beberapa sinyal yang cocok dengan satu makna tertentu. Selanjutnya adalah productivity. Nah, productivity ini memungkinkan atau membuat penutur dari bahasa ini menggunakan bahasa untuk menciptakan suatu produk, misalnya seperti novel atau hal-hal yang berhubungan dengan bahasa lainnya. Selanjutnya ada traditional transmission. Nah, traditional transmission ini berarti bahwa bahasa manusia bukanlah sesuatu yang merupakan bawaan. Meskipun manusia terlahir dengan kemampuan melakukan bahasa atau mempelajari bahasa, mereka harus belajar atau memperoleh bahasa asli mereka dari penutur lain. Nah, hal ini berbeda dari banyak sistem komunikasi hewan. Tempat hewan dilahirkan mengetahui seluruh sistem mereka. Misalnya lebah dilahirkan dengan mengetahui cara menari, dan beberapa burung dilahirkan dengan mengetahui jenis nyanyian burung. Begitu. Lalu selanjutnya adalah duality of pattern. Hal ini berarti bahwa bagian-bagian diskrit dari suatu bahasa dapat dikombinasi ulang secara sistematis untuk menciptakan bentuk-bentuk baru. Nah, hal ini mirip dengan produktivitas atau productivity. Namun kalau productivity itu mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan makna baru, nah sementara duality of patterning ini mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan kembali unit-unit kecil dalam pesanan yang berbeda, dalam different orders penyampaian yang berbeda gitu.